sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Pat Hidup Sehat. Pemirsa, coba ingat-ingat, seberapa sering Anda merasakan sakit kepala, tengkuk berat, tapi tetap Anda paksain untuk kerja. Anda berpikir, nanti juga hilang sendiri, aman kok. Selama masih bisa aktivitas dan merasa badan aman-aman aja. Narasumber kita hari ini juga dulunya berpikir seperti itu. Tensi sering naik, hampir setiap hari merasakan pusing. Pas pusingnya hilang, dikiranya sudah sembuh. Tapi ternyata itu cuma jeda sesaat. Kakinya mulai bengkak, tiap malam gelisah, gak bisa tidur. Penyakitnya diam-diam makin parah. Pemirsa, kita ini sering banget loh salah kaprah. Mentang-mentang rasa sakitnya mulai reda sedikit, kita pikir penyakitnya sudah hilang. Padahal badan sepertinya lagi sedang kerja berat. Sehat itu bukan cuma soal nggak merasa sakit hari ini, tapi bagaimana kita merawat tubuh ini biar nggak nyusahin keluarga nantinya. Jadi jangan tunggu badan kita lemah lunglai baru cari pertolongan. Mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan Coki Sitohang. Terima kasih kepada rekan kami Bang Boy Noya atas pesan yang cukup mendalam. Sebagai pengingat untuk kita semua, jangan berpikir bahwa gejala nyeri yang timbul itu akan menjadi kebiasaan saja. Itu hal-hal yang lumrah terjadi. Cek lebih dalam pemirsa, karena bisa jadi organ dalam Anda sedang berteriak saat ini. Bersama dengan saya ada para praktisi kesehatan, Bang Paidon, Mbak Preti, dan juga seorang narasumber yang datang ke Studio 3 untuk mendapatkan solusi cara tepat hidup sehat. Beliau sudah ada di saluran yang tepat, Anda juga dengan demikian mohon menyaksikan sampai selesai. Dan mari kita mulai episode kali ini dengan info sehat khusus untuk Anda. Bang Paidon akan menjelaskan lebih dalam mengenai pernyataan ini. Hipertensi membuat respons peradangan jadi lebih berat. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Coki. Tapi sebelum saya menjelaskan, izinkan saya menyampaikan atau mengingatkan dulu apa itu tanda peradangan. Jadi tanda peradangan itu adalah salah satu di antara 4 ini, apalagi mungkin bisa muncul langsung 4-4-nya. Contohnya tanda peradangan adalah merah, sakit, panas, dan benjol. Jadi contoh tanda peradangan apa? Jerawat misalnya, atau misalnya Anda garuk-garuk, luka, atau digigit nyamuk deh, kan gatel dan warnanya merah. Gatel itu sendiri sebetulnya adalah tanda peradangan yang ringan. Nah, ketika orang menderita hipertensi, di dalam pembuluh darahnya itu terjadi peradangan. Kenapa? Karena ketika terjadi hipertensi, ada proses pengentalan darah yang terjadi yang meningkatkan proses oksidasi, sehingga terjadi kerusakan pada sel-sel di dalam darah, termasuk komponen-komponen yang ada dalam darah, misalnya kolesterol yang rusak. Nah, kemudian apa yang terjadi? Terjadi pengikisan dinding dalam pembuluh darah. Ya, jadi pembuluh darahnya seperti digesek-gesek seperti itu, ya jadi seperti digaruk. Nah, itulah yang menimbulkan namanya respons peradangan di dalam pembuluh darah. Apa dampaknya? Dampaknya jadi pembuluh darah itu menjadi lebih sensitif. Makanya orang yang hipertensi kemudian mengalami masalah infeksi, kondisinya bisa menjadi lebih berat, lebih payah kondisinya, demamnya bisa lebih tinggi, respons pemulihan juga lebih lambat, kemudian rasanya juga lebih nggak karu-karuan. Itu sebabnya pemirsa penting untuk mengontrol hipertensi supaya tensi kita berada dalam batas normal, 120/80 sebagai standarnya, supaya apa? Supaya membantu tubuh kita bisa berfungsi dengan normal. Selain mengantisipasi masalah peradangan yang bisa terjadi dari infeksi, juga mencegah terjadinya komplikasi. Komplikasi dari hipertensi apa? Misalnya ya stroke,
kemudian serangan jantung, gagal ginjal, dan tentunya ini menyebabkan terjadinya gangguan kualitas pada hidup kita. Demikian Bang Coki dan demikian pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah datang di sebelah kami ini pemirsa, dari tadi sudah duduk manis sebenarnya beliau. Ibu Nini, seorang pegiat sosial juga, aktif di lingkungan ya Bu ya. Saya baca riwayat Ibu, ini ketua RT. Iya. Ibu ketuanya atau istri ketua RT? Istri ketua RT. Suka terbolak-balik itu Bu. Bagaimana kondisi kesehatan Ibu sekarang? Silakan Ibu cerita ke Mbak Preti sama Bang Paidon, keluhan kesehatan Ibu, di mana Ibu pengen dapat solusi dari mereka. Silakan. Iya Bu, boleh tahu Bu keluhannya apa saja yang dirasakan dalam 1 bulan terakhir? Iya. Keluhannya pasti juga naik turunnya tensi darah kan? Nah, naik turunnya tensi darah. Oke, ketahuan pertama kali tensi tinggi sejak usia berapa Bu? Usia 51. Usia 51. Iya. Menopause di usia? Usia 52. Oke, berarti mendekati masa menopause, tensinya mulai naik ya Bu ya. Berarti tensinya nggak stabil ya Bu ya, Iya. itu 1. Lalu keluhan yang kedua Bu? Ini saraf kejepit. Saraf kejepit, oh sering sakit ya Bu ya? Seringnya sih kan suka semutan. Ini semutan lah seringnya. Itu Oke. saraf kejepit itu karena jari tangan saya tuh nggak bisa bergerak. Ternyata saraf kejepit. Oke. Iya, udah di. Selain itu ada keluhan lain Bu? Kolesterol, gula darah, asam urat pernah tinggi? Kolesterolnya sangat tinggi. Iya. Sangat tinggi? Iya. Berapa Bu angkanya Bu? 265. 265. Tadi ada kata stroke Ibu sebutkan. Ya stroke. Pada saat itu kan saya biasa puasa itu di bulan puasa. Kapan? Tahun Tahun berapa itu Bu? Tahun 2021. Berarti Jadi 5 saya tahun sering yang makan lalu. gorengan Nah, gitu. tuh. Terus Makan yang berminyak-minyak itu Maksudnya pas teman-teman. buka puasanya? Oh iya, waktu itu Ibu lagi ngapain? masak. Lagi masak? Iya, lagi masak udah selesai taruh di meja itu udah nggak bisa bergerak nih. Satu sisi, Kanan ya. langsung dibawa ke rumah sakit. Pas sudah buka puasa langsung ke rumah sakit, ke poliklinik dulu. Lalu di poliklinik dilakukan pemeriksaan, Iya, betul ya Bu ya? iya. Dinyatakan serangan stroke. Waktu pada saat saya periksa tuh udah sembuh. Maksudnya udah enggak stroke, 40 menit stroke lagi gitu. Serangan stroke selintas ya Bu Oh ya? itu namanya. Terus kemudian dari pertama kali Ibu didiagnosa hipertensi Iya. sampai kejadian stroke itu Ibu minum obat hipertensi rutin nggak? Iya. Oh itu. Jadi Setelah stroke saya rutin. sebelumnya? Sebelumnya nggak rutin saya. Nah itu. Kenapa ini kelemahan ya Bang ya? Biasanya dia pengabaian sengaja Iya, ya. saya pikir udah sembuh gitu ya. Karena memang banyak Saya masyarakat pikir obat Indonesia yang dulu, tidak ya. merasakan Iya. bahwa kesehatan itu sesuatu yang penting dan harus dijaga, Bang Coki. 5 hari itu Ibu kena stroke, pulih, Tapi berobat jalan. berobat jalan. Iya. Ibu merasakan repotnya seperti apa? Repot dampaknya ya kesehatan loh. Kita nggak bisa, maksudnya nggak bisa aktivitas. Pemirsa, berikut kita periksa tim dari Go Healthy yang sudah memeriksa Ibu tadi sebelum syuting dimulai. Ini tensinya tertulis di sini 155/83. Lah tinggi. Iya. Berarti tinggi Ibu. Iya, Dan iya. ini Bu, resiko stroke-nya itu masih menanti. Nah, Ya. Nah ini kolesterol Iya, iya. Ibu juga masih 245. Ini ketara nih Ibu masih suka makan yang tepung-tepung nih. Buka puasanya juga masih belum sehat nih. Cuma gorengan sih udah saya kurangin. Cuma ya itu makan masakan memang ini masih. Lauk pauk yang Iya, Ibu lauk masak pauk. sehari-hari masih digoreng ya Bu ya? Ya, apa yang Ibu takutkan? Stroke lagi yang kedua. Takutnya. Udah waktunya berubah. Iya, iya. Ibu perlu solusi? Insya Allah. Ibu mau dengerin solusi Iya. itu ya? Silakan Bang Paidon dan Mbak Preti. Oke, kita mulai dulu dengan pola hidup ya Bu ya. Iya. Makannya harus diatur nih Bu. Pokoknya stop gorengan, jumlah, jenis, jadwal harus diperhatikan. Gula, garam, lemak dibatasi. Diatur pola makannya dengan baik. Aktivitas fisiknya dijalankan ya, turunin berat badan Bu. Kelola stres dengan baik, tidurnya harus cukup Bu. Ibu tidurnya selama ini sudah cukup belum? Kalau malam suka nggak susah tidur, sulit. Kenapa tuh? Banyak pikiran Nggak kemana-mana juga. atau bagaimana? Nggak juga, kadang-kadang mau ditidurin juga sulit. Susah gitu. Kadang-kadang Nah. udah bisa tidur, bangun jam 12 atau jam 1. Nah, Ibu Pipis
pagi nggak bisa tidur lagi. Nah, ini menjadi catatan penting nih buat ibu karena tidur ini merupakan fase pemulihan paling dasar. Dampaknya kalau kita kurang tidur itu bisa meningkatkan resiko hipertensi, diabetes, kolesterol, tubuh bisa disaksikan obesitas, ya misalkan mau nurunin berat badan juga jadi susah, dan resiko komplikasi dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Oleh sebab itu tidur ini harus diusahakan. Nah, tapi saya paham bahwa gak semua orang mudah untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Disinilah solusi buat ibu dan pemirsa yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Laser sendiri merupakan alat kesehatan yang memanfaatkan laser dengan intensitas rendah digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Membantu ibu untuk meraih kualitas tidur yang lebih baik sehingga tensi, kolesterol itu bisa turun. Nantinya resiko serangan stroke berulang ini bisa dicegah. Bekerja dengan cara menyinari 2 pembuluh darah nadi, nanti akan dioptimalkan produksi dari nitric oxide. Kita lihat nitric oxide ini dapat membantu membuka dinding pembuluh darah. Kayak selang Bu, kalau dia terbuka itu nanti tekanannya dan gesekannya jadi berkurang. Jadi kalau misalkan ibu pakai nitric oxide yang dihasilkan lebih banyak, pembuluh darah ibu terbuka, aliran darah lebih lancar, tensinya lebih terkendali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada pergelangan tangan sebelah kiri kita itu ada titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Nah, di sana ada titik akupuntur PC atau perikardium sekitar jantung ya Bu. Lalu ada HT, jantung itu sendiri, dan ada lungs. Nah, ini juga membantu keluhan ibu. Karena saya baca di riwayat ibu sering merasakan sesak napas, betul ya Bu ya? Ada masalah asma. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, harapannya pompa jantung ibu menjadi lebih efisien, lebih teratur. Tensinya jadi lebih terkendali. Kesehatan paru-paru jadi terjaga. Ibu kalau tidur nanti napasnya jadi lebih enak. Sesaknya berkurang, ngos-ngosannya berkurang. Jadi sudah saatnya nih ibu dan juga pemirsa tambahkan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Betul. Ya pemirsa, satu lagi yang dilakukan teknologi laser adalah membantu mengurai penggumpalan darah. Orang yang punya masalah tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, seringkali punya masalah pengentalan dan penggumpalan darah. Sel-sel di dalam pembuluh darah itu seperti lengket. Tadi Anda sudah mendengar cerita ibu bahwa sangat suka makan gorengan, ditambah gorengan itu seperti jadi kebiasaan sehari-hari. Nah, minyak goreng itu apalagi dipakai berulang-ulang, apalagi menggoreng sesuatu yang makanan olahan, berupa makanan olahan, itu memicu penggumpalan darah pemirsa. Pada saat terjadi penggumpalan darah, darah yang mengangkut gula, kemudian kolesterol, sel darah putih, trombosit menggumpal di situ. Jadi ketika mengalir, itu tidak bisa diantar ke organ target. Gula tidak bisa diantar ke otot buat dipakai, kolesterol tidak bisa dipakai untuk diubah menjadi hormon, kemudian asam urat tidak bisa dibuang. Nah, dengan bantuan teknologi laser, maka penggumpalan ini bisa diurai. Penguraiannya terjadi di pergelangan tangan sini, di aliran darah sini. Nah, ketika darah tersebut terurai penggumpalannya, maka darah yang mengangkut gula bisa mengantar gula ke sel untuk kemudian nanti dibakar. Kemudian kolesterol bisa diantar ke organ target untuk memproduksi hormon, asam urat yang berlebih bisa berkurang. Jadi dengan menggunakan teknologi laser, selain tensinya terkontrol, gula, kolesterol, asam urat bisa juga terbantu terkontrol pemirsa. Nah, jika kita mau memakainya dalam kondisi sehat dan menggunakan tugas kita memeliharanya, ayo pelihara sekarang juga, mulai pola hidup sehat dan pakai teknologi lasernya sekarang juga. Itu ya Bu, kenapa teknologi laser sekarang ini ada di dalam kehidupan modern. Iya, canggih kita ya. Secanggih itu bisa ketolong nih kualitas hidup kita yang Insya baik Allah ini. bagus nanti. Bisa meningkatkan kualitas hidup kita juga pemirsa. Tetapi kata kuncinya adalah take action. 2 kata bahasa Inggris, take action artinya bertindaklah segera. Pakai AccuLaser. Ini loh Bu Nini yang dipakai di pergelangan tangan kiri saya. Ini alat kesehatannya yang dibicarakan dari tadi, AccuLaser. Dipakai setiap hari 2 kali. Penggunaannya pagi dan juga sore atau malam. Jadi nggak selamanya ditaruh di pergelangan tangan kiri menggantikan jam tangan kita. Nggak begitu caranya. Karena ada setelannya 15 menit hingga 60 menit per sekali pakai. Sehingga kita bisa merasakan tubuh kita kembali kepada fungsi yang sesuai harapan kita. Bugar, sehat, produktif.
ngerjain apa saja bisa. Waktunya istirahat ya istirahat. Semua berfungsi dengan optimal di usia berapapun. Itu harapan kita kan pemirsa. Ditambah dengan gaya hidup yang sehat. Oleh sebab itu saya juga ingin mengajak Anda untuk ramai-ramai menggunakan IQ Laser. Di rumah Anda bisa menggunakannya bergantian. Terutama Anda yang punya masalah dengan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi seperti Ibu Nini. Pakai IQ Lasernya supaya angka-angka tadi itu terkendali. Termasuk asam urat loh pemirsa. Pemirsa, ini sudah waktunya Anda melakukan pemesanan IQ Laser lewat Gogomall. Hanya ada di Gogomall. Nomor yang bisa dihubungi adalah yang muncul di layar kaca Anda. Dan Anda bisa juga datangin langsung ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Nanti ada customer relation Gogomall yang akan memberikan pendampingan secara eksklusif selama 30 hari ke depan. Supaya program kesehatannya pemirsa semua, sahabat Go Healthy, dapat berjalan dengan sukses. Pemirsa hati-hati ya, kalau ada promosional kalimat-kalimat yang bisa menggiurkan Anda mengatasnamakan Gogomall. Tolong dipastikan dulu kebenarannya, karena Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan juga tidak melakukan kunjungan terhadap konsumen. Pemirsa, segera gunakan IQ Laser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Rian, gimana kerjaanmu? Lancar Bu, Ibu jaga kesehatan ya. Naik motor hati-hati ya nak. Iya Bu. Ayo, berikan hadiah terbaik yaitu teknologi laser untuk orang yang Anda cintai sekarang juga. Ibu kangen, besok jadi pulang kan? Jadi dong Bu, Rian punya kado spesial untuk Ibu. Ibu! Hei, Rian. Nah ini hadiahnya. Waduh, ini yang dicari. Dapat kado spesial dari anakku. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita akan ke Mbak Pretisha Sufarli untuk mendengarkan paparannya yang singkat tapi pasti bermanfaat untuk Anda. Yaitu tentang peran Choline Bitartat untuk pasien kolesterol tinggi. Bu Nini harus dengar yang satu ini. Silakan Mbak Preti. Baik Bang Coki, jadi Choline Bitartrat ini merupakan bentuk suplementasi dari choline yang memiliki sifat sebagai antioksidan, larut dalam air sehingga mudah diserap oleh tubuh dan memegang peranan penting bagi pasien dengan kolesterol tinggi. Karena bermanfaat untuk menjaga kesehatan organ hati, mencegah perlemakan hati khususnya bagi Anda yang mengalami obesitas, dan yang terakhir adalah membantu proses metabolisme lemak dengan lebih optimal. Choline sendiri merupakan prekursor atau molekul pembentuk fosfatidilkolin dan juga lipoprotein. Jadi lipoprotein merupakan protein yang bertugas untuk mengangkut lemak di dalam darah untuk dibawa ke organ hati agar bisa dipecah, membentuk cairan empedu dan dibuang dari dalam tubuh. Jadi secara klinis bagi pasien dengan kolesterol tinggi yang mencukupi kebutuhan antioksidan seperti Choline Bitartrat, ini bisa mendapatkan kadar kolesterol yang lebih terkendali dan juga menjaga kesehatan organ hati lebih lanjut. Jadi pastikan Anda pemirsa kalau konsumsi suplementasi antioksidan, pastikan di dalamnya mengandung Choline Bitartrat untuk menjaga kesehatan darah, pembuluh darah, menjaga kadar kolesterol tetap stabil, dan juga mencegah pelemakan hati lebih lanjut. Wow, terima kasih sekali lagi Mbak Preti. Benar-benar ini bisa membuka pikiran kita untuk mencari yang terbaik bagi tubuh. Benar-benar ada skala prioritas. Salah satunya adalah mencari sumber Choline Bitartrat.
antioksidan yang penting yang bisa dipakai untuk menangkal radikal bebas. Ibu Nini tahu radikal bebas itu apa? Pernah dengar pasti ya? Pernah dengar. Ya, betul, Bang Joki. Jadi radikal bebas itu molekul jahat yang merusak sel. Nah, jadi ini yang menyebabkan, ini salah satu menyebabkan komplikasi. Kita harus dengan sadar memfasilitasi tubuh kita untuk melawan radikal bebas. Tubuh kita sendiri memproduksi antioksidan, namanya antioksidan endogen, superoxide dismutase, katalase, dan lain sebagainya. Tapi ketika paparan radikal bebasnya nggak ngotak, istilahnya orang sekarang bilang, banyak banget kita butuh antioksidan dari luar, ya. Dan kebetulan memang ada satu solusi berupa suplementasi yang mengandung 10 antioksidan. Nah, suplementasi ini mengandung apa saja? Mengandung inositol, cysteine, alpha lipoic acid, itu bisa Ibu lihat di layar, resveratrol, choline bitartrat, tadi yang Mbak Preti cerita, ekstrak citrus, kulit pohon pinus, astaxanthin yang dikenal sebagai rajanya antioksidan yang ribuan kali lebih kuat dari vitamin C dan vitamin E, bunga marigold, lycopene. Kebayang Bu, ada 10 antioksidan ini berada dalam satu suplemen. Jadi Ibu itu mendapatkan proteksi yang baik, ya. Dengan demikian, Ibu bisa mencegah keberlanjutan penyakit dan mencegah komplikasi. Take action untuk mulai mengkonsumsi suplementasi yang mengandung multivitamin, multimineral, dan antioksidan yang lengkap. Nah, coba deh sekarang saya tanya kepada Ibu Nini lagi. Ada gak keluhan seperti mudah lupa, pusing berputar, vertigo, migrain? Iya. Ada? Ada. Apa saja tuh Bu? Agak-agak pikun ya. Agak-agak pikun. Berarti sudah ada mulai mengalami penurunan memori dong. Betul. Berarti Ibu perlu cari tahu gimana ya caranya biar aliran darah ke bagian otak ini tetap optimal. Biar si sel darah bisa mengantarkan oksigen sampai ke sel saraf. Nah, caranya adalah dengan menggunakan intranasal. Jadi intranasal ini merupakan ekstensi ini Bu yang digunakan di dalam rongga hidung. Ini merupakan satu kesatuan. Ada alasannya Bu, kenapa dipakainya di hidung? Karena pembuluh darah di hidung ini berhubungan secara langsung dengan pembuluh darah menuju ke organ otak. Nah, nitrik oxide yang dihasilkan di pembuluh darah hidung dan juga saluran napas ini bisa membuka pembuluh darah di otak, aliran darahnya menjadi lebih lancar. Yang pertama, kalau khusus untuk Ibu, karena Ibu punya keluhan asma dan juga sering sinusitis ya Bu ya, sering bersin-bersin, sering batuk-batuk, ini juga bisa membantu menjaga kesehatan saluran napas. Jadi kalau Ibu pakai, manfaatnya Ibu bisa terasa jadi lebih gak mudah lupa. Fungsi memorinya terjaga dengan baik. Khususnya nih Ibu pernah mengalami serangan stroke selintas, ini bermanfaat mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang. Ibu juga bilang Ibu pernah mengalami vertigo, ini juga bisa membantu. Nah, bisa juga untuk membantu menjaga kesehatan saluran napas agar Ibu tidak kerap merasakan asma dan juga sesak. Jadi solusi sehat luar dan dalam ini sinergis pemirsa. Dari luar dengan menggunakan teknologi laser bertujuan untuk melancarkan aliran darah. Tapi dari dalam mengonsumsi suplementasi antioksidan bertujuan untuk menangkal radikal bebas. Seperti tanam pohon ya pemirsa, kalau kita tanam pohon pasti pengennya pohon tersebut tumbuhnya subur, buahnya manis, daunnya rindang, bunganya cakep. Otomatis pohon tersebut perlu disirami, aliran airnya harus lancar, dan juga membutuhkan pupuk yang menyesuaikan dengan kebutuhan dari pohon tersebut. Nah, tubuh kita juga sama pemirsa, kita butuh aliran darah yang lancar. Bisa Anda dapatkan dengan menggunakan teknologi laser. Dan sebagai pengganti pupuk untuk pohon bagi tubuh kita adalah dengan mengonsumsi suplementasi antioksidan sekarang juga. Ketika seorang wanita mengalami menopause, kemampuan tubuh memproduksi hormon estrogen itu berkurang. Ketika hormon estrogen berkurang dan hormon progesteron berkurang, maka dampak perlindungan jaringan tubuh berkurang. Jadi, paling tidak hormon estrogen dan progesteron yang masih diproduksi, kan menopause itu produksi hormonnya berkurang. Nah, sekarang yang sudah berkurang ini kalau bisa fungsinya dioptimalkan. Nah, gimana cara mengoptimalkannya? Dengan menggunakan teknologi laser, dengan mencegah pengentalan darah, dengan membantu membuka aliran darah. Maka si hormon-hormon yang sudah sedikit itu masih bisa fungsional membantu tubuh kita untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk ibu, khusus kaum perempuan, membantu tubuh kaum perempuan masih punya kemampuan untuk bisa meneruskan hidup yang
lebih sehat. Pemirsa, ayo kita pakai teknologi laser sekarang juga. Karena apa? Kita pasti menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi kalau bisa, mati muda di usia tua. Ibu ingin mengupayakan teknologi laser ya? Dan juga suplementasi antioksidan. Setelah mendengarkan semua penjelasan ini ya. Ibu Nini terima kasih ya untuk waktunya. Udah bisa ngobrol di sini. Makin sehat ya Bu ya? Amin. Terutama setelah pakai laser nanti. Cerita lagi sama kami ya. Kalau sudah pakai. Mbak, makasih ya. Mbak Preti, Bang Paidon. Untuk apa yang sudah disampaikan. Terima kasih, Mbak, Bang, Abang. Pemirsa, alat kesehatan AccuLaser dan juga suplemen EvoLife AS10. Itulah yang kami bicarakan hari ini di Go Healthy. Dan Anda akan terus sering mendengarnya tentang solusi kesehatan dari luar dan dari dalam. Di dua yang tadi saya sebutkan itu. Ini adalah untuk Anda dan keluarga. Kombinasikan karena memang sudah sinergis antara laser dan juga kandungan 10 antioksidan, vitamin serta mineral lengkap yang terbukti lebih efektif menjaga kesehatan, membantu mencegah dan mengatasi kolesterol, hipertensi dan juga gula darah tinggi. Jika semua terkendali, maka komplikasi bisa terhindari. Pemirsa, pastikan Anda memiliki AccuLaser dan mengonsumsi suplemen EvoLife AS10 dari Gogomol. Gogomol sudah lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk-produk kesehatan berinovasi tinggi dan sudah meraih sertifikasi ISO 9001. Juga Gogomol mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan tinggi dari konsumen Indonesia. Telepon ya pemirsa, nomornya ada di layar kaca, itu resmi, Anda aman kalau menghubungi nomor tersebut, termasuk kunjungan Anda ke cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutera, Kota Tangerang. Saya ingin ingatkan ada Customer Relation Program, yaitu pendampingan khusus dari Customer Relation Gogomol selama 30 hari ke depan sejak Anda berkomitmen memiliki AccuLaser, bahkan EvoLife AS10. Supaya Anda sukses dalam program sehatnya, biar Anda bangkit dari keterpurukan dan mengubah masa depan Anda dimulai dari keputusan hari ini. Segera gunakan AccuLaser dan konsumsi suplemen EvoLife AS10 untuk solusi sehat luar dan dalam. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Sampai jumpa. Di luar atmosfer, para astronot menghadapi paparan radikal bebas yang sangat dahsyat. Bahkan ribuan kali lebih mematikan daripada yang ada di bumi. Untuk melindungi para astronot, para ilmuwan mengembangkan antioksidan berteknologi tinggi. Dengan formulasi yang kompleks dan presisi, antioksidan ini bermanfaat untuk menangkal dan mencegah ledakan dahsyat dari serangan radikal bebas. Kini hadir di Indonesia untuk meningkatkan kesehatan Anda. Suplemen kesehatan EvoLife AS10 dengan kandungan bahan alami AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat membantu kesehatan tubuh Anda. EvoLife AS10. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.